Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa najjini ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia. Pada subuh kali ini sebagai hamba Allah, pasti kita selalu terus berdoa, bermohon kita kepada Allah tentang banyak hal, tentang kehidupan kita. Saya pikir hampir tidak adalah orang yang tidak berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu doa yang sering kita baca, Allah marzuqna sakinata fi qulubina wa sa'adata fi buyutina wa sihhata fi abdanina wal barakata fi arzakina. Allah marzuqna sakinata fi qulubina. Sakinah. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, orang yang baru saja menikah, mawaddah, sakinah, warahmah. Kalau mawaddah, mungkin dia baru kenal, baru menikmati sebuah kehidupan. Tetapi sakinah sudah lebih dari itu. Kita pulang ke rumah, istri kita sudah paham apa yang kita harapkan. Kita pulang ke rumah, sudah tahu kita apa yang kita kerjakan. Jadi sudah saling mengerti. Karena kita sudah saling mengerti, menenangkan. Kalau kita sudah menenangkan, nyaman. Inilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jika kita murum, ngedekat, gelarane tersinggung. Kecuali kita dekat. Jadi karena jika kita bicara berakah, kegeru dekat, geruk sembarangan. Wah kayak jemaah tersinggung. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi faktor utama kita mendapat sakinah adalah karena kedekatan. Misalnya pimpinan memilih anak buah, pasti salah satu yang dia cari kenyamanan. Tidak bisa sembarangan. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, apakah kita nyaman? Apakah kita buat orang nyaman dengan kita? Atau tidak? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita hadapi dalam kehidupan sosial kita. Jadi kalau hadir di sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana hal ini bisa terwujud? Apabila kita tidak pernah bisa mengerti dan memahami orang. Kira-kira 1 minggu yang lalu ada salah satu orang ketemu dengan saya. Saya memang berakah. Dia bilang, Tengku, tolong sampaikan nama saya kepada Polan supaya bisa saya masuk dalam kepengurusan. Saya spontan saja. Saya bilang begini, kalau seperti antum, saya bilang, tidak pernah ada pendapat orang yang benar. Bagaimana saudara hidup dengan orang? Jadi tidak pernah pendapat orang benar. Yang benar kita. Bagaimana kita hidup dengan orang? Ini contoh hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Makanya kalau bahasa Minang jangan sampai saya salah. Ini ada Yukan diurang, lalukan di apa? Lalukan di awak. Ya kan? Jadi artinya rasa, ya, bisa kita bersama. Yang kedua doa kita apa? Wa sa'adata fi buyutina. Kebahagiaan di rumah kita. Ini tidak sembarangan hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Apalagi anak-anak sekarang. Rata-rata mereka, pertanyaan kita, apakah mereka sudah siap masuk ke gerbang rumah tangga?
ya, masuk ke gerbang rumah tangga. Jemaah nara istilah kedapatan nyiluahi. Padahal jemaah itu bercerak onel. Sawahnya bercerak yang kedapatan, digiring ke desa, dikawinkan. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Berapa lama mereka bisa bertahan? Jadi karena itu, untuk hal-hal seperti ini, bagaimana anak-anak kita bisa paham bahwa rumah tangga itu tidak segampang yang mereka bayangkan. Apalagi dunia sekarang, hampir semua, kalau kita cek di mahkamah syariah, itu orang bermasalah itu karena dua. Pertama, ekonomi. Bisa kita hitung tuh. Kalau biasanya mereka sudah ekonomi sudah mapan, mereka pisah itu karena penghargaan. Dua itu saja. Kalau yang pisah, muda-muda awal-awal pisah itu ekonomi. Kalau mau kita tambah, campur tangan orang ketiga. Mungkin ini anak manja, masa enggak bisa masuk ke rumah kita karena adat kita mereka ke belakang, ya mereka enggak bisa. Akhirnya jadi ulokan di rumah orang, di rumah mertuanya diulokan, diganggu. Apa kamu nih? Masa ikan pun enggak bisa. Nak kerupai mata. Akibatnya apa? Akibatnya tidak nyaman. Begitu tidak nyaman, tidak pindah dari rumah mertua. Begitu minta pindah dari rumah mertua, penghasilan tidak ada. Kemana perginya hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Pisah. Jadi hal seperti ini dalam konteks lain ada beban negara jadinya, beban sosial. Bisa hadirin bayangkan orang-orang seperti ini melahirkan generasi ke depan sudah pasti bermasalah, ya sudah bermasalah. Jadi karena itu hadirin sidang jemaah yang berbahagia, wa sa'adata fi buyutina, ya kebahagiaan, ketenangan dalam rumah tangga ini bukan saja perhatian dari pasangan, tetapi dari perhatian keluarga dan kita semua. Bagaimana anak-anak kita itu bisa mereka bahagia. Yang paling sakit kan orang udah umur 50 tahun masih bermasalah di rumah tangganya, ini yang bermasalah. Ya, ini saya kira enggak tahu siapa mau saya bilang orang-orang seperti ini. Yang kedua, pasti kita minta apa? Wa sihhata fi abdanina. Sehat badan kita. Enggak ada orang di dunia ini yang ingin sakit. Jadi karena itu dalam konteks seperti ini, penyakit ini datangnya dua. Ya, datangnya dua. Pertama pikiran. Yang kedua makanan. Kalau gula, misalnya gula, kalau gula itu keturunan, ya benar bisa keturunan gula. Tetapi ada orang keturunannya tidak ada gula, tapi dia kena gula. Ini kalau dalam bahasa medisnya dagenan. Nah, ini terjemahan dagenan, tir kena gula. Nah, ini kita harus kembali kepada Nabi. Bagaimana kata Nabi? Berhenti sebelum kenyang. Ini paling berat. Apalagi makanan gratis. Ya, berhenti sebelum kenyang. Nah, kita gratis ke susah terasa. Ya, susah aja. Jadi ke saudara-saudaraku ini nong perah kita. Orang Afrika mangan. Di orang Afrika mangan ke kita mangan ke dengki paling opat orang pintu. Kurang Afrika mangan dengki sampingan. Lagu rendangnya ya asal pingan pangan nih. Ya kita ngeri nih hepe. Asal pingan pangan ya tak. Begitu ke dengki wow. Meralen tamah helen juga. Mungkin karena fisik ki pakai atau goyang kan. Begitu ke mangan ke keruo paling ya. Tapi susah itu ya. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi pikiran ini bisa ya. Siger perlu pikirin ti pikirin. Itu jadi penyakit. Yang tidak perlu dipikir jangan dasar pikir. Jadi jangan kita ini seperti orang tidak beriman. Ya, jangan seperti orang tidak beriman. Jangan perlu pikir, karena nanti pikiran kita itu membuatkan kita stres dan itu langsung ke darah tinggi, ke jantung. Jadi tidak usah dipikir yang tidak perlu. Terakhir hadirin sidang jemaah yang berbahagia, wal barakah fi arzakina. Jadi berkah dalam rezeki kita. Siapapun kita hadirin sidang jemaah yang berbahagia, besilo ini kita sadari. Hana terjemahan tua terjemahan Romeli mempuncau nak mangan.
nak mangan gerak susah wajahnya petemas tenyarahe kebayangan bisa nih gerak kersak-kersuk biasa wah. Kadang-kadang orang kiosnya cuma satu, anaknya bisa sarjana, tapi sakit pun tidak ada sampai ke beliau. Ya, kita sekarang ini dari mana-mana, tapi sakit, pikiran tidak tenang, apa semua. Jadi saya kira hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ya berkah. Saya pikir kita harus ke sana. Berkah ini begini, bisa dari sumbernya, bisa dari operannya. Jadi kalau sumbernya itu jelas, terus pembagian juga jelas. Jadi inilah berkah. Insya Allah hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ibarat air, kalau lama-lama dia salah satu tumpuk seperti kubangan, siapapun tidak mau pakai. Ya, air datang masuk kubangan, siapapun tidak bisa pakai. Tapi kalau air terus mengalir, pasti dia akan bersih terus. Jadi inilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Nasrul minallah wa fatuhul qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.